Assalamualaikum Bu Risma, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah kabar baik. Bu Yuni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, sedikit baik. Apakah Bu Risma punya waktu? Tentu saja ada. Apa yang bisa saya bantu Bu Yuni? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja saya bersedia. Memangnya eh, apa harapan Bu Yuni ketika nanti bisa berbagi dengan saya? Eh, Harapan saya Bu, nanti ke depannya saya ingin menemukan solusi atas masalah permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi, Bu. Oh begitu. Saya senang sebenarnya Bu Yuni bisa berbagi dengan Bu Yuni. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya itu apa ya Bu Yuni? Permasalahannya itu terjadi di dalam kelas dan ini terkait dengan murid-murid saya, Bu. Dengan murid ya. Kalau boleh tahu detail permasalahannya itu seperti apa, Bu? Begini, Bu. Jadi, di kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami Hmm? kesulitan untuk Hmm? memahami materi yang telah saya sampaikan. Itu Bu Hmm. permasalahannya. Oh, begitu. Kira-kira kalau boleh tahu penyebab dari beberapa murid itu tadi yang kesulitan memahami materi itu apa ya, Bu? Kok mereka berarti di kelas itu kan maksud Bu Yuni ketika Bu Yuni menjelaskan kemudian anak-anak eh, ada yang sulit untuk memahami materinya begitu kan Bu Yuni? Betul Ibu. Kira-kira penyebabnya apa? Sepertinya ada beberapa faktor Bu. Mhm. Kalau beberapa siswa mengalami kesulitan tersebut. Nah, berarti ada beberapa faktor kalau Bu Yuni sudah mengetahui. Kemudian kira-kira Bu Yuni, faktor apa yang paling memungkinkan yang bisa menyebabkan siswa-siswa tersebut itu sulit memahami materi? Sudah saya tanyakan sih Bu, kepada Mhm. anak-anak tersebut. Kemudian jawaban dari mereka itu ada yang menjawab karena tidak pernah sarapan dari rumah. Tapi ada juga anak yang memberikan jawaban eh, kalau memang mereka itu punya pemahaman yang kurang gitu Bu terhadap materi yang telah saya sampaikan tadi. Begitu. Oh, begitu. Berarti Bu Yuni, berarti faktor yang menyebabkan anak-anak itu kurang memahami materi yang pertama karena mereka itu jarang untuk sarapan gitu ya, Bu? Atau bahkan mungkin ada yang tidak pernah sama sekali Betul. pergi sekolah sarapan gitu ya, Bu, ya? Iya, Iya kan? betul Bu. Nah, Iya. itu, kira-kira kok Bu Yuni bisa tahu? Kan tadi menanyakan kalau tidak sarapan, kemudian Bu Yuni juga tahu, apa, kalau anak-anak itu mempunyai kemampuan ada beberapa siswa yang mempunyai kemampuan rendah sehingga sulit memahami materi itu kok Bu Yuni kok bisa menyimpulkan seperti itu, kok bisa tahu bagaimana itu? Hmm, jadi sebelum memulai pembelajaran Bu, biasanya itu saya kan Mhm, pasti dalam absen, setelah absen kan menanyakan mhm, kondisi siswa sudah sarapan atau belum. Itu. Jadi dari mhm. situ saya itu Oh, bisa tahu, oh anak ini sudah sarapan, anak ini belum. Jadi lama-lama hafal Bu, karena setiap hari kan mhm, seperti itu saya lakukan. Kemudian saya tahu juga pemahaman beberapa anak itu rendah itu berdasarkan dari
asesmen yang sudah saya laksanakan, Bu, setelah selesai pembelajaran. Begitu, Ibu. Mhm. Terus dari hasil asesmennya itu masih ada beberapa anak yang rendah sehingga, hasilnya itu kan tidak sesuai dengan capaian KKM begitu ya, Bu Yuni? Iya, betul, Ibu. Oh gitu, baiklah. Berarti tadi ada faktor karena tidak sarapan, kemudian memang karena ada beberapa siswa yang kemampuannya itu kurang. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, seberapa besar harapan Bu Yuni terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang disampaikan? Harapan saya begini, Bu. Jadi ketika di dalam kelas, di dalam pembelajaran, saya itu mengharapkan murid-murid yang bisa fokus mengikuti pembelajaran Mhm, saya, kemudian mhm, mereka juga aktif, dan ketika mhm. ditanya itu tidak hanya menggeleng-geleng atau mengangguk-angguk begitu, Bu, harapan saya. Oh gitu, berarti kayaknya kalau ditanya paham, gitu ya Bu ya, maksudnya Bu Yuni Iya, seperti itu? iya, Oh pasti iya, terus jawabnya harapannya Bu paham, Yuni tapi heeh heeh, heeh. Tapi ternyata ketika mungkin diberikan tugas, diberikan soal gitu kok tidak bisa menjawab, seperti itu, Bu? iya, betul sekali, Bu Risma, Iya seperti itu. iya. Ya memang Bu Yuni ya, setidaknya kan anak-anak itu bisa memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap kegiatan pembelajaran kita kan Bu Yuni. Nah, eee, baiklah. Bu Yuni setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan tadi, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Karena tadi kan ada 2 faktor ya, Bu, ya, yang saya jelaskan. Iya Mungkin dari faktor iya, pertama, anak yang jarang sarapan tadi, jadi langkah mhm, pertama saya harus memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa sarapan itu sangat penting untuk mereka belajar, dan saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tua agar bersedia menyempatkan menyiapkan sarapan ketika di rumah atau iya, paling enggak membawakan bekal ke sekolah. Kemudian untuk faktor siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah tadi, berarti saya harus memberikan bimbingan tambahan di luar jam pelajaran, dan bimbingan itu tentunya bimbingan yang lebih dari teman-temannya. Begitu, Ibu, langkah-langkah yang akan saya laksanakan. baik. Bu Yuni itu sudah rencana yang bagus banget loh Bu Yuni menurut saya. Bu Yuni Bu Yuni kan akan mengingatkan tentang sarapan. Memang sarapan itu benar-benar penting ya. Jadi menurut saya itu juga faktor utama siswa itu bisa berkonsentrasi, siswa itu bisa fokus menerima pembelajaran ketika anak-anak itu punya energi. Iya kan Bu Yuni? Betul kan? Betul seperti itu ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, Mhm. berarti kan Bu Yuni mengingatkan tentang sarapan, kemudian komunikasi dengan orang tua juga. Mhm, betul sekali. Iya, heeh. Untuk nah itu sudah bagus sekali menurut saya Bu Yuni. Jadi kita juga harus berkolaborasi, berelasi dengan orang tua atau wali murid. Nah kemudian untuk anak yang kemampuannya kurang, Bu Yuni kan mengatakan juga memberikan bimbingan atau jam tambahan khusus yang kira-kira, eee, bimbingan itu dapat menunjang atau memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Betul begitu Bu Yuni? Iya, betul sekali, Bu Risma, Iya. seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ini Bu Yuni, kira-kira bimbingan seperti apa yang akan Bu Yuni berikan pada siswa tersebut? Oh, iya. Tentang bimbingan nanti yang akan saya berikan kepada anak tersebut nanti berupa soal-soal latihan, Bu. Dan jadi bentuknya seperti drilling begitu ya, Bu, ya. Dan Mhm, kemudian setelah soal itu selesai dikerjakan,
nanti akan kita bahas secara personal, sehingga Mhm. dengan penjelasannya nanti perlahan dan tidak banyak siswa lainnya. Jadi khusus dia seperti mungkin seperti les privat begitu ya Bu ya. Jadi tidak banyak siswa nanti kan hasil belajarnya lebih efektif dan siswa itu akan menjadi lebih paham tentang materi yang sudah diajarkan. Begitu Ibu Risma rencananya. Oh iya. Tapi tetap Ibu bimbing terus-menerus begitu ya, Bu? Iya, saya bimbing pokoknya sampai selesai, sampai mereka benar-benar paham. Gitu, Ibu. Iya. Nah, kira-kira kalau seperti itu, Bu Yuni mau melakukannya setiap hari tidak? Mungkin kalau untuk setiap hari tidak, mungkin seminggu bisa 4 kali atau 3 kali, begitu Ibu. Bisa bisa, ya bisa itu Bu Yuni. Nah kira-kira Bu Yuni akan melaksanakan bimbingan tersebut kapan, Bu? Waktunya gitu loh Eh, maksud saya. Waktunya ya Bu ya. Ya, Mhm, untuk waktunya saya akan mengambil di luar jam efektif. Nah, hal ini mhm, supaya nanti tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi, mhm, berarti ketika teman-teman yang lain sudah pulang, beberapa anak yang mhm, masih mempunyai kemampuan pemahaman rendah ini, saya tahan dulu di sekolah, kemudian nanti kita melaksanakan pembelajaran tambahan gitu, Bu. Nah, jadi betul. sepulang sekolah Itu begitu, Bu, ya. Heeh. ya bagus bagus itu Bu Yuni, bagus. Itu, bayangan saya juga akan anak-anak itu akan lebih efektif beberapa siswa tersebut ketika kita adakan bimbingan secara personal begitu ya Bu Yuni ya? Betul, Ibu. Iya. Nah, oh yes, yang mau saya tanyakan lagi, mungkin Bu Yuni ada satu rencana juga ketika gerakan sarapan mungkin atau jadi mewajibkan begitu loh Bu Yuni. Kira-kira menurut Bu Yuni itu bagaimana untuk yang anak-anak yang tidak sarapan tadi loh? Hmm, bisa sih, Bu Risma. Jadi mungkin setiap hari eh, Hmm? ada absensi sarapan gitu ya, Bu Risma ya. Kalau enggak, Iya, paling atau enggak kan tidak sarapan misalkan enggak harus nasi. nah, Hmm. jadi nanti ketika presensi sambil menyebutkan menu-menu sarapannya seperti itu. Jadi ketika anak-anak dipanggil, tadi sarapan dengan apa? Langsung kan jawab bayam, telur, apa? Nah, gitu Bu Yudi. Jadi itu akan membangkitkan semangat anak-anak itu untuk setiap hari sarapan gitu loh Bu Yuni. Mungkin bisa dipahami Oh maksud iya, saya. iya, Uh, iya Bu. Itu juga merupakan ide yang sangat bagus itu Bu untuk diterapkan. Sepertinya akan iya, efektif Bu kalau diterapkan. iya, Terima betul, kasih ya betul. Ibu. Iya, sama-sama. Saya akan menanyakan terkait dengan apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu Yuni ini yang akan Ibu terapkan nanti. Eh, Tentunya dalam eh, menerapkan langkah-langkah tadi, rencana saya tadi akan saya laksanakan secara kontinu atau Hmm? terus-menerus ya Bu ya dan konsisten. Nah, sampai nanti Iya, memang terlihat oke. ada perubahan pada murid-murid saya tersebut. Begitu Ibu. Oke, iya, bagus. Jadi ke depannya Bu Yuni akan melaksanakannya secara kontinu. Berarti Bu Yuni itu sangat berkomitmen gitu ya, Bu ya? Iya, betul Ibu. Iya. Nah, Bu Yuni, dari perbincangan kita kali ini apa yang Bu Yuni rasakan? Em, Perasaan saya sangat senang Bu, lega. Karena Mhm. tadinya saya masih merasa tidak apa ya Bu ya, kepikiran terus gitu ya Bu ya, tentang permasalahan tersebut. Tapi setelah melaksanakan coaching ini, saya merasa lebih lega karena dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan saya, Ibu. Iya, Bu Risma, baik. Terima kasih sekali Bu Risma sudah menyempatkan waktunya untuk Iya, berbagi dengan sama-sama saya. Sehat ya Bu selalu, Yuni. Ibu Risma. Iya, sama-sama Bu Yuni.